Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana Sari, NIM 19051214-070 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Jadi, di sini kita akan mensimulasikan tentang praktikum yaitu routing statik. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu satu, mengetahui cara kerja routing statik. Yang kedua, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari routing statik itu sendiri yaitu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Nah, cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, kita langsung saja ke percobaan. Yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti pada gambar berikut. Nah, jadi di sini terdapat 3 router, ada router 1, router 2, dan router 3. Router 1 memiliki 4 network yaitu PC1 dengan networknya 192.168.1.0/26. Ya, yang kedua ada PC2 dengan networknya ini, terus yaitu network ke router 2 dengan networknya yaitu 12.12.12.0/24, dan yang terakhir yaitu ke router 3 yaitu 13.13.13.0/24. Nah, untuk router yang kedua, dia memiliki 3 network atau terhubung ke 3 network. Yang pertama yaitu ada PC3 dengan networknya 192.168.1.128/25. Yang kedua terhubung ke router 1 dengan networknya 12.12.12.0/24. Dan yang terakhir terhubung ke router 3 dengan network 23.23.23.0/24. Untuk router yang ketiga ini, dia terhubung ke 4 network. Yang pertama yaitu server 1 dengan networknya 33.33.33.0/24. Terus yang kedua yaitu ke server terhubung dengan server 2 dengan network sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga terhubung dengan router 1 dengan network 13.13.13.0/24. Dan yang terakhir terhubung ke router 2 dengan network 23.23.23.0/24. Kita langsung ke langkah percobaan. Yang pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Di sini sudah membuat jaringan di Cisco Packet Tracer. Sebelumnya kita show dulu portnya di option always show port label. Nah, setelah di-show, dapat dilihat bahwa ada FI yang berarti fast Ethernet dan SE yang berarti serial. PC1 yang terhubung ke router 1 menggunakan fast Ethernet 0, sedangkan PC2 yang terhubung ke router 1 menggunakan fast Ethernet 1.
router 1 ke router 2 menggunakan serial 2, router 1 ke router 3 menggunakan serial 3. Nah, di sini dapat terlihat yaitu pas Ethernet 0, ini IP address router, ini subnet masknya. Yang kedua ada VAT Ethernet 1, ini IP address-nya, ini net masknya. Serial 2 juga sama, IP address, net mask, serial 3. Nah, jangan lupa untuk meng-on-kan port status yang berada di sini. Semuanya mulai dari VAT Ethernet 0, VAT Ethernet 1, serial 2, dan serial 3. Lanjut ke router 2. PC3 yang terhubung dengan router 2 menggunakan VAT Ethernet 0. Router 2 ke router 1 menggunakan serial 3, router 2 ke router 3 menggunakan serial 2. Sama seperti router 1. Nah, di sini ada IP address-nya, net mask-nya, kemudian serialnya juga, IP address dan net mask. Jangan lupa untuk selalu di-on-kan. Begitu halnya dengan router 3. Router 3 yang terhubung dengan router 2 menggunakan serial 3, router 3 yang terhubung dengan router 1 menggunakan serial 2. Sedangkan server 1 yang terhubung ke router 3 menggunakan VAT Ethernet 0, router 3 ke server 2 menggunakan VAT Ethernet 1. Sama IP address dan net mask. Ini IP address-nya server 2, net mask-nya, serialnya juga sama. Nah, ini on-nya ini jangan lupa untuk di-on-kan ya. Selanjutnya kita off-kan dulu biar nggak terlalu terlihat ramai. Kita lanjut ke langkah percobaan yang kedua. Isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, di sini network atau destination merupakan tujuan yang ingin disampaikan. Kemudian netmask-nya dan gateway. Nah, yang pertama router 1 ke PC3 ini netmask-nya ini. Kemudian gateway-nya melewati router 2. Kalau router 1 ke server 1 netmask-nya ini melewati router 3. Router 1 ke server 2 sama, netmask-nya sama, gateway-nya juga sama, yaitu IP dari router 3. Yang kedua ada router 2 ke PC1, netmask-nya ini, gateway-nya yaitu router 2. Kemudian router 2 ke server 1, netmask-nya ini, gateway-nya ini. Ini adalah router, ini melewati router 3 ya. Dari router 2 ke router 3. Router 2 ke server 2 netmask-nya sama, gateway-nya juga sama. Kemudian di router 3 ini ke PC1. Router 3 ke PC1 melewati router 1. Router 3 ke PC2 melewati router 2. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter, event list, dijadikan ICMP-nya saja. Kita simulasikan. Edit filter, kita pilih ICMP-nya saja. Kemudian yang pertama yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Router 1, kemudian ke PC2, PC2 memberikan feedback, kembali ke PC1. Berhasil ya. Kita delete, kita selanjutnya kita ke yang simulasi yang kedua yaitu dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Ke router 1, kemudian
kemudian ke router 2, ke PC 3. Kemudian PC 3 akan memberikan feedback yang dikirimkan ke PC 1. Tentang kita download dulu. Kemudian yang ketiga, simulasi yang ketiga dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 ke server 1. Router 1, kemudian ke router 3. Nih, kita ulang ya. Dari PC 1 ke server 1. Lewati router 1 ke router 2 ke server 1. Kemudian server 1 memberikan feedback yang akan dikirimkan ke PC 1. Oke, yang simulasi yang keempat yaitu dari PC 1 ke server 2. Ini hampir sama ya sama yang ketiga. PC 1 ke server 2. Melewati router 1, kemudian ke router 3. Kita ulang. Dari PC 1 ke server 2. Ke router 1, kemudian ke router 3 ke server 2 yang akan dikirim langsung. Server 2 memberikan feedback atau respon yang akan dikirimkan ke PC 1. Kemudian simulasi yang kelima, PC 3 ke PC 1. Salah, kita lihat dulu. PC 3 ke PC 1. Melewati router 2 ke router 1, kemudian langsung ke PC 1. PC 1 memberikan feedback yang akan dikirimkan ke PC 3 melalui router 1 dan router 2. Kita lihat dulu. Simulasi yang ke-6, PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Nah, mulus sekali jalannya. Langsung sama. Jadi hampir sama sih, cuma simulasinya ini hampir sama, cuman lewatnya aja, mungkin ada yang lewat router 1, ada yang lewat router 2, tergantung IP mana yang dituju. Kita lihat ke simulasi yang ke-7, yaitu dari PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Router 2 ke router 3 ke server 1, kemudian langsung di feedback dikirim ke PC 3. Kita lihat. Kemudian ke simulasi yang ke-8, yaitu dari PC 3 ke server 2. Ini hampir sama ya, pasti nanti juga akan melewati router 3. Ke router 3 ke server 2 memberikan feedback sama kayak yang kemarin-kemarin. PC 3 akan ada tanda centang, yang artinya tadi ini sudah berhasil. Kemudian simulasi selanjutnya dari server 1 ke server 2. Ini kan masih dalam satu router. Nah, pasti ini nanti langsung melalui router 3
ke server 2 memberikan feedback ke server 1. Ada tanda centangnya. Kemudian kita hapus lagi, kita menuju ke simulasi berikutnya dari server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1. Lewati router 3, router 1, kemudian ke PC 1, dan memberikan feedback kembali lagi ke server 1, yang artinya sudah terkirim, sudah berhasil. Kemudian simulasi selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Dari server 1 ke PC 2. Kita lihat. Sama seperti PC 1, ini melewati router 1 lagi. Kemudian kembali ke server 1 dan terdapat tanda centang yang artinya berhasil. Selanjutnya ke simulasi yang terakhir, yaitu dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 ke PC 3. Nah, nanti pasti akan melewati router 3 dan router 2. Kita lihat, ini di router 3, kemudian ke router 2, router 2 ke PC 3, PC 3 memberikan feedback, kemudian melewati router 2 dan router 3, dan ke server 1. Nah, terdapat tanda centang yang berarti berhasil. Jadi udah berhasil. Kemudian setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Kita real time. Coba ya, kita PC 1. PC ke PC 1 tadi ke tadi kan PC 1 ke PC 3 melewati router 2. Ini yang lain pasti juga sama. PC 1 ke server 1 ya contohnya. Sama aja. PC 2, PC 3, server 2, server 1 pun juga sama. Kita lihat server 2. Configuration desktop, command prompt, reset, ini ada tulisan trace complete, yang artinya tadi ini udah berhasil. Nah, nanti yang server 1, PC 2, PC 3 juga sama. Kan tadi banyak sekali ya percobaan simulasinya. Nah, caranya hampir sama. Kalau mau tahu trace-nya, tracer 192.168, kita coba ke PC 2, yang ke PC 2. Nah, ada tulisan lagi trace complete, yang berarti simulasi kita berhasil, simulasi routing static kita berhasil. Nah, cukup sekian praktikum simulasi routing static dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.